Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada biyatihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara penting. Ini acara penting dan kami mendatangi ini bukan karena kepentingan. Zaman ini orang tidak bisa membedakan antara penting dan kepentingan. Bapak-bapak, ibu-ibu kesini mudah-mudahan karena acara ini penting, bukan karena kepentingan. Biasanya orang itu mendatangi orang lain karena kepentingan, bukan karena penting. Anak-anak sekalian, maaf saja saya ngomong sama anak-anak ya. Anak-anak yang ada di sini ini cucu. Lah iya, ini cucu Ustadz Kiai Haji Bihaqi ini 83 tahun. Masya Allah. Saya 77. 2 bulan lagi 78. Jadi santri-santriyah yang ada di sini ukurannya adalah cucu. Jadi periode yang umurnya 40-50 itu ukurannya ukuran anak. Lah ini di bawah 20 tahun saya panggil cucu, mau apa enggak? Nah, makanya kepada cucu-cucu saya ingatkan, jadilah generasi penting. Artinya generasi yang benar-benar generasi yang mempunyai sifat penting, mengerti sesuatu yang penting dan mementingkan barang-barang yang penting. Bukan generasi kepentingan. Nah ini. Yang banyak terjadi itu generasi kepentingan atau generasi penting. Ya anak-anak, yang banyak generasi penting atau generasi kepentingan. Ini bapak-bapak ini kok alim banget hari ini. Bapak-bapak ini umurnya generasi Jadi anak-anak mengadili bapak-bapak, bapak jangan jadi generasi kepentingan, jadilah generasi penting. Pak, didik saya, didik kami itu penting, jangan karena kepentingan. Nah ini. Pak, Bu, mondokkan anak ke pondok, memasukkan ke pesantren, itu penting apa kepentingan? Alim di hari ini. Astagfirullahaladzim. Maka kita luruskan ini semuanya. Saya datang di sini karena apa? Karena ini penting. Mengapa penting? Sekarang ini sedang terjadi perang total, perang dunia pendidikan, perang sistem pendidikan.
ada sisi pendidikan dunia, ada sisi pendidikan akhirat. Tadi Ustadz Baihaqi ada kata-kata apa tadi yang apa? Piala dunia, piala akhirat. Nah, anak-anak ini mau mendapat piala dunia atau piala akhirat? Anak-anak pengen jadi juara dunia apa juara akhirat? Kalau ngomong gini kok alim semuanya ya? Alim semuanya. Usikum wa iyaya. Kita ingin alimmu itu jangan hanya di sini. Kebenaran, kejujuran, keislaman, ya, hubbul muamalah sama Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Ini supaya berada di dalam dirimu, diri kita semuanya. Jangan hanya dikumpul-kumpul begini saja. Karena ada mic, ada podium, ada saya, jawabnya alim sudah semuanya itu. Nanti kalau saya sampai di rumah hanya menjadi apa? Sehabis suaranya. Hilang bersama hilangnya suara yang pidato. Atau baik dikit nongkrong di sana di perpustakaan. Jangan sampai kebenaran dan kejujuran itu hanya berada di rak-rak perpustakaan. Jangan hanya kebenaran dan kejujuran itu hanya berada di podium, di mic-mic orang yang berpidato. Fahim Tom? Nah, ini gontor ini. Ini bahasa Arabnya bahasa gontor. Bahasa gontor itu kadang-kadang orang luar negeri tidak ngerti. Betul itu, saya sama Ustadz Baihaqi itu satu kamar, satu kelas, gurau terus. Ada guru Mesir, Syekh Ali Al-Khinani, Hasan Bayumi. Ada anak pengen ke kamar mandi. Ustadz, astagfirullah Ustadz. Tep. Mada. Anak ilawaro. Dia pikir, kok ilawaro? Ilalamam saja suka, ilawaro. Maksudnya apa? Mau kemana? Ke belakang. Bahasa Arabnya ngomong sama guru Mesir, Ustaz, minta izin. Masa? Ilawaro. Dia pikir amam saja susah kok ilawaro. Di kamar Ustaz, qadha al-hajah, ilal hammam. Ilal hammam kok ilawaro. Itulah bahasanya anak gontor. Kadang-kadang itu tidak dipahami kecuali anak gontoriin. Tapi lama-lama orang Arab juga mengerti. Ngerti. Oh, ya maunya gini, maunya begitu. Lagi datang. Ilal Madinah. Oh, kemana? Madinah manahu? La tansa ihmil samratal yad. Apa? Bahasa Indonesia ada buah. Jangan lupa nanti pulang-pulang bawa buah. La tansa samratul yad. Oh, samratul yad. Orang Arab, mana samratul yad? Ghairu mafhum. Di Arab tidak ada samratul yad, itu tidak ada. Yang ada adalah buah tangan. Tapi di Arab kan jadi tidak karu-karuan. Tidak apa-apa. Yang penting paham Tom? Iya. Bahasa Arab itu penting apa tidak? Belajar bahasa Arab itu karena penting atau karena kepentingan? Pak, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu memasukkan anak-anak ke pondok itu karena penting atau kepentingan? Ada beberapa derajat, ada beberapa tingkatan ini. Saya itu ngurusin pondok itu udah puluhan tahun juga itu. Pak Baihaqi saya kira tahu. Masuk ke sini diantar ya. Yang daftarkan diantarkan wali murid. Wali murid itu memasukkan anak ke pesantren. Pertama karena
terpaksa. Kenapa? Masuk SMP nggak lulus, ke sana udah penuh, ke situ juga terlalu jauh, wah di sana mahal sekali, ya terpaksalah masukkan ke Baitul Hikmah. Jadi orang tua masukkan santri ke sini karena apa? Ini paling jelek. Nah, untuk tapi tidak banyak ini, tidak banyak. Ada lagi, bukan karena terpaksa. Ya, anak saya mau kayak begini di rumah ganggu adiknya saja. Kadang-kadang kalau makan ngerebut rotinya, permennya, aduh. Loh, itu tetangga dibawa ke Baitul Hikmah. Iya. Dari aja. Anak kita masukkan ke Baitul Hikmah. Ini hukumnya hukum ikut-ikutan. Ini lebih baik daripada terpaksa. Betul ya? Bapak-bapak semangat sekali dengarkannya. Bagus ya Pak ya? Diteruskan? Mau yang lebih baik Pak? Ada lagi. Bukan karena terpaksa, bukan karena ikut-ikutan. Melihat lagi anaknya setelah diajarkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, liburan pertengahan tahun, pulang. Biasanya pulang-pulang dari sekolah itu nyanyi, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk minta makan. Bu, makan belum, masa belum? Ya Allah, waktu itu begitu masuk Baitul Hikmah, liburan pulang-pulang, tak, assalamualaikum. Loh, siapa? Oh kamu, si Effendi. Oh, saya Bu. Oh, si Omina, saya. Ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya anakku masuk kamar, masuk rumah pakai assalamualaikum. Biasanya nyanyi dangdut. Alhamdulillah. Bukan terpaksa, bukan ikut-ikut. Begitu melihat anaknya begitu baik, percaya bahwasanya masukkan Baitul Hikmah ada gunanya, ada untungnya. Begitu masuk rumah bukannya marah-marah karena makannya belum masak, apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, itu nak sambilnya masih diulek sana. Akhirnya percaya. Jadi tingkatan ini lebih tinggi daripada ikut-ikutan. Mau lebih tinggi lagi Pak? Mau? 1 tahun. Iya. Begitu 1 tahun bisa pidato, tahu bahasa Arab, bisa menyanyi, bisa berpramuka, di sini bisa nolong adik-adiknya. Masya Allah anak saya masukkan Baitul Hikmah baru 3 tahun, sekarang sudah bisa menjadi imam sholat karena sudah balik. Yakin deh pokoknya kalau masuk Baitul Hikmah ada gunanya, ada hasilnya. Derajat yang ini nomor berapa? 4 apa? Ya? Yakin. Cukup? 1 lagi. Mau? Nah, yang lebih tinggi daripada yakin apa? Iman. Kalau sudah sampai derajat iman, berpikir kalau anak saya masukkan ke pondok pasti masuk surga. Kalau tidak saya masukkan ke pondok nanti bisa masuk neraka. Yang akan mengantarkan saya ke surga adalah anak saya. Sekarang anak saya masukkan ke surga. Nanti kalau sudah di akhirat sampai tua dia yang masukkan saya ke surga. Ini namanya iman. Tepuk tangan. Ini yang tepuk tangan disuruh ini ndak ikhlas. Aturannya tadi yang ikhlas yang duluan tadi. Yang inang moyo. Jadi bapak-bapak, ibu, anak-anak masuk pondok itu ada 5. Nah, betul? Nah, begitu masuk pondok, alhamdulillah di pondok itu mempunyai
ciri-ciri mempunyai maziyah yang tinggi sekali. Pondok itu, pondok adalah lembaga pendidikan tertua dan asli di Indonesia. Berdirinya, dirintisnya pondok-pondok pesantren 2-3 abad yang lalu adalah awal daripada pemberontakan melawan penjajah. Dengar ya, paham ya? Jadi ada banyak orang kafir, banyak orang musyrik, banyak agama lain, betul? Banyak orang maksiat, betul? Banyak yang pokoknya menyeleweng dari kemanusiaan, betul? Makanya para aulia, para habaib, para alawiyin, para ulama-ulama, para orang-orang yang bertanggung jawab, yang mempunyai nurani terpanggil untuk mendirikan apa? Pondok pesantren. Berdirilah pondok pesantren di Indonesia di mana-mana, anti kekafiran, anti penjajahan. Dengarkan, anti kekafiran, anti penjajahan. Anak-anak ikuti, anti kekafiran, anti penjajahan. Setuju? Nah, inilah sampai sekarang berjalan terus. Maka niatilah anak-anakku sekalian, masuk pondok itu adalah untuk menuju pada keimanan, keislaman, keihsanan. Iman, Islam, ihsan. Yang saya katakan ini Hasan atau agama? Yang saya sampaikan ini Hasan atau agama? Jibril, betul? Nabi belajar, diajar, diuji oleh siapa? Jibril. Ya Muhammad, mal iman? Dijawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal Islam? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Mal ihsan? Jawabnya, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Jadi apa kata Jibril? Pilar-pilar kehidupan itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Iman hanya 6, Islam hanya 5, ihsan hanya 2. Jangan ditambah-tambah. Sekarang ini banyak yang ditambah, Ustaz. Kurang kuat imannya kalau nggak ngikut saya. Kurang Islamnya kalau nggak ikut saya. Kurang ihsan kalau nggak ikut saya. Itu bukan ud'u ila sabili rabbika, tapi ud'u ila sabili nafsika. Nah, inilah yang membuat kita semuanya tidak disukai oleh pondok pesantren, karena pondok pesantren adalah sumber ukhuwah Islamiyah. Saya tahu Ustadz Bayhaqi ini umurnya di atas saya. Saya masuk Gontor kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tahu-tahu ada orang datang langsung masuk kelas 3 gitu ya. Ini orang Jember, orangnya jelek, hitam, langsung kelas 3. Enggak taunya pagi-pagi ngaji lancar. Ya Allah, perutnya kalau dipukul keluar namunya, dijitak kepalanya keluar faroidnya, kalau digertak keluar sorobnya. Tadi saya ngomong, pokoknya kalau saya salah mudah-mudahan diampuni ya. Kalau Kiai Bayhaqi ini nggak masuk surga, malaikat yang salah. Iya, ini salah ngabsennya, salah ngabsen. Malaikat itu melihat saya, surga neraka, surga neraka.
melihat, menimbang, melihat, menimbang, memperhatikan. Bisa tidak? Bisa tidak? Kalau Ustaz Bayaki masuk sana. Aduh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lucu. Ustaz Bayaki ini tidak bisa nyanyi, saya tahu. Bisanya ngaji. Marawesnya juara. Tapi nanti 100 tahun Gontor berlomba sama Gontor menang. Kecengengisan lah. Dengan cengar-cengir. Ini nanti yang mainnya. Hah? Kamu nanti 100 tahun Gontor ada lomba Marawis nanti. Ini namanya shot apa? Apa namanya? Hadroh atau Marawis? Oh iya, jadi biasanya perlombaan hadroh. Nah, nanti kalau hadroh kamu nanti kira-kira takluk dengan Gontor. Iya. Soalnya apa? Pak Kiainya nggak bisa nyanyi, tapi punya pelatih. Saya jago nyanyi, nggak bisa melatih. Inilah pondok modern. Pondok yang modern tidak mudah-mudah menghalalkan yang haram, tidak mudah-mudah mengharamkan yang halal. Inilah yang benar. Paham Tom? Yang benar adalah kita berusaha, berupaya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Saya itu ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya menyanyi? Ustadz, kalau dijawab hukumnya menyanyi apa? Ini. Baina Ustaz. Baina. Wah, payah. Wah. Itu nanya menyanyi itu hukumnya haram. Haram tidak? Namanya harol. Kalau saya jawabnya hanya satu. Siapa di dunia ini yang tidak pernah nyanyi? Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, cucu-cucu, siapa yang hidup tidak pernah nyanyi? Ada apa tidak? Lah iya, enak aja mengharamkan, menghalalkan. Betul? Iya, sesuatu yang membawa yang tidak baik haram, betul? Sesuatu yang tidak membawa untuk tidak baik mesti halal, betul? Itulah al-Islamu dinul fitrah. Fitrah itu adalah fitrah manusia, nurani, nurani dan naluri manusia diberi bekal-bekal untuk menghalalkan yang halal saja, mengharamkan yang haram saja, sehingga tidak kacau balau. Nah, kalau Ustadz ini jadi baina-baina, takut kalau salah, takut salah. Ustaz, kalau baina-baina itu nanti muzab-zab itu nanti. Dalam ilmu politik, itu kemarin waktu ada isi kuali itu, ada 3 toh, ada isi kuali gule, isi kuali soto, isi kuali rawon, betul? Kok ngangguk-ngangguk? Betul ya? Kualinya berapa? 3. Ribut seluruh Indonesia. Isi kuali sana rawon, isi kuali yang di situ soto, isi kuali yang di sana gule. Wah, bla bla bla. Ada tuh, ini isi kuali yang mana? Saya hari ini isi kuali soto, nanti sore isi kuali rawon. Lu kenapa? Dinamis. Jadi pindah makanan dari isi kuali nama bahasa politiknya apa? Dinamis. Bahasa ordonya dinamis itu adalah mencela-mencele. Jadi jangan bilang banyak-banyak, jangan bilang baina-baina.
Jadi beliau ini pasti saya tahu betul. Saya menyanyi, beliau juga nggak marah. Saya ngaji, dia nggak begitu marah. Saya main bola, beliau ini juga nggak main bola, dia juga nggak marah. Karena beliau tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharumkan yang halal. Itulah Baitul Hikmah. Alumninya, masya Allah. Alumni pondok pesantren mempunyai jati diri. Jati diri itu bahasa modernnya itu identitas. Manusia harus punya jati diri. Manusia harus punya identitas. Identitas manusia adalah kemanusiaan. Kalau manusia meninggalkan kemanusiaan, jangan ngaku manusia. Di Gaza, tahu Gaza ya? Gaza itu di mana? Jawa Tengah atau Jawa Barat? Di mana? Nah, Timur Tengah. Di sana itu terjadi kebinatangan, betul. Meninggalkan nurani, betul. Meninggalkan naluri, betul. Meninggalkan kemanusiaan, meninggalkan identitas kemanusiaan, tidak sesuai dengan pondok pesantren, tidak sesuai dengan keislaman, tidak sesuai dengan fitrah. Maka hari ini masih bulan Syawal, Idul Fitri, karena apa? Kita merayakan Dinul Fitrah, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, yaitu apa? Sifat-sifat asli manusia. Maka untung ada pondok pesantren, untung ada jati diri. Bapak-bapak dalam pondok pesantren mempunyai ajaran-ajaran keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian, berdikari, ada kebebasan. Di pondok pesantren, di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Pondok pesantren, dengarkan, di atas hanya, di bawah hanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Pondok pesantren gampang, simpel ajarannya. Rabbaka fakab. Anak-anak teruskan. Ya ayyuhal mudaththir. Terus. Wah. Siapaka warujza wala tamnun wali rabbika. Saya ambil warabbaka fakabir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku, cucu-cucuku, tegakkan rabbaka fakabir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa sebab? Zaman sekarang ini bukan rabbaka fakabir, dunyaka fakabir, jabatanaka fakabir, kursiyaka fakabir, titelaka fakabir, gayaka fakabir, gantengaka fakabir, tampanaka fakabir, cintantikaka fakabir, uangaka fakabir, hartaka fakabir, tahtaka fakabir, robbaka tidak dipakai, robbaka tidak usah fakabir. Betul? Yang dibesarkan itu robbaka atau malaka. Ya. Inilah ajaran-ajaran yang tegak terus. Orang punya harta, yang dipuja siapa? Orang punya jabatan, yang dipuja, yang dibesarkan. Orang punya titel, yang dibesarkan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kembali kepada rabbaka fakabbir. Ud'u ila sabili rabbika. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, cucu-cucuku, kalau sholat, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya lil. Kalau tidak lillah berarti bohong, tol. Bohong. Dalam bahasa Inggrisnya itu kibulization. Bohong itu bahasa Inggrisnya apa? Kibulization. And now we are in the era of kibulization. Yang marawis hadrah. The era of kibulization. Apa? Ucapkan. Wah, ini layanjah berarti ini layanjah. Anak-anak, now we are in the era of civilization. Ayo, bisa enggak? Of zaman ini zaman civilization, ngibul sampai katanya lillahi rabbil alamin, nggak taunya sholat begini yang dipikir apa? Kontak, yang dipikir handphone, yang dipikir utangnya. Ya apa tidak? Tidak khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Iya ya, kontak sati saya taruh di mana ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lihat nomor passwordnya itu berapa? Ini bohong, betul? Ya, lillahi rabbil alamin. Kalau inna sholati wa nusuki tetap ngelamun, tapi lucu kok. Ada kawan saya menemukan kontak itu waktu sholat. Loh, kok bisa? Saya pun gini, sambil ngelamun. Tadi kontak saya taruh di mana gitu ya. Terus Allah ya betul ya. Kontak saya di bawah bantal itu ya. Jadi dia menemukan bantal di mana? Di waktu sholat. Karena waktu sholat yang dipikir apa? Kontak. Astagfirullahaladzim. Anak-anak mungkin kalau sholat yang dipikir kira-kira handphone kira-kira itu ya. Ustaz, di sini handphone boleh enggak? Boleh? Enggak boleh? Alhamdulillah. Anak-anak. Anak-anak. Kamu punya handphone apa tidak? Saya mau tanya, handphone itu berguna atau berbahaya? A apa B? Pilih mana? Handphone dibolehkan, B dilarang. A apa B? Ustaz, yang nggak taat usir aja, itu usir ya. Bapak-bapak, anak bapak, baiknya dikasih handphone atau tidak? Dikasih A, tidak dikasih B. A apa B? Ada yang A juga itu. Payah. Saya kira orang Jember itu khusyuk-khusyuk. Enggaknya pecah-pecah juga ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tadi loh khutbah apa? Tilawah, ya Pak ya? Tadi ayat yang dibaca koreknya bagus itu ya. Ya Allah. Apa? Vokalis. Loh, korek tadi itu vokalis. Masya Allah, suaranya bagus. Masya Allah. Jadi dia korek yang bisa menyanyi. Tadi yang dibaca di wa'tasimu, betul? Yang terjadi, dengarkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, cucu-cucuku, yang terjadi la ta'tasimu bihablillah bal tafarraqu. Lihat itu juz 31.
Oh. Faham Tom? Jadi ada juz 31 apa? La tak tasimu bal tafarraqu. Wah. Iya tuh. Juz berapa? Juz 31. Itu yang berjalan sekarang. Ngasem betul. Kita tidak boleh bersatu, kita tidaklah boleh berukhuwah. Ya Allah, tinggalkan itu ukhuwah Islamiyah, tinggalkan persatuan, tinggalkan kebersamaan, tinggalkan persaudaraan. Ikut saya, ikut sini, ikut situ. Kalau pengen maju, tinggalkan ukhuwah Islamiyah. Betul? Saya jawab dia. Kalau pengen maju, tinggalkan ukhuwah Islamiyah. Betul? Ada apa tidak? Coba tolong, bapak-bapak pernah dengar apa tidak? Kalau pengen maju, tinggalkan agama. Ada apa tidak suara ini? Ada? Lah iya. Anak-anak pernah dengar belum? Kalau pengen maju, tinggalkan agama. Pernah dengar belum? Makanya saya waktu ditanya, Ustaz, sampai jam berapa? Udah jam 11. Saya tuh ditanya, Ustaz, di mana ada orang kafir? Di mana ada komunis? Wah, siapa Pak komunis itu? Siapa yang komunis? Siapa yang kafir, Ustaz? Saya diam saja. Saya dengan Pak Baihaqi mengikuti zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Gus Dur sampai sekarang. Betul? Masih hidup toh kita ini? Coba. Saya waktu ditanya itu, jawab saya apa? Waktu saya ditanya, Pak Hasan, di mana ada PKI? Di mana ada orang kafir? Siapa yang PKI itu? Siapa yang kafir itu? Jawaban saya, pertanyaan kamu yang salah. Loh. Pertanyaan kok salah? Pertanyaan yang benar, di mana tidak ada komunis? Di mana tidak ada orang kafir? Siapa tidak komunis? Siapa tidak kafir? Paham tuh? Jadi pertanyaan yang salah itu tadi. Pernyataan yang benar adalah di mana tidak ada PKI? Di mana tidak ada orang kafir? Siapa tidak PKI? Siapa tidak kafir? Ini pertanyaan yang benar. Enggak politik, saya enggak berpolitik. Karena apa? Ya Allah, orang enggak percaya kepada Quran, enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada syariah, enggak percaya kepada hukum-hukum, enggak percaya kepada bla 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 bla, ya kafir. Tunggu. Omongan saya benar apa salah? Orang enggak percaya dengan Allah itu kafir, betul apa tidak? Lah ya. Ini bukan Hasan, Kor. Iya. Orang tidak percaya dengan Al-Quran kafir, betul? Hasan atau Quran? Lah iya. Makanya pertanyaannya itu yang salah. Usikum iya, untung ada pesantren, ada ukhuwah Islamiyah, ada NU Muhammadiyah, Persis, PSII, Matla'ul Anwar, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, apalagi dan sebagainya. Ada apa tidak? Ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, usikum iya ya. Jangan lupa, mau ente Muhammadiyah kek, mau ente NU, mau PSII, mau Perti, mau Al-Wasliyah, mau Matla'ul Anwar, mau Jamaah Tabligh, mau jamaah apa saja,
Yang penting apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Astagfirullahaladzim. Hai orang-orang Muhammadiyah, perbaikilah hablum minallah dan hablum minan nasmu. Hai orang-orang NU, perbaikilah hablum minallah dan hablum minan nasmu. Hai orang-orang PSII, perbaikilah hablum minallahmu dan hablum minan nasmu, dan sebagainya. Setuju? Lah ya. Pidato tua buah apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, sholat tarawih 8 rakaat, tarawih 20 rakaat, pakai kunut, enggak pakai kunut, bla 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 bla. Enggak tahu orang jadi enggak sholat. Ya Allah. Wah ini salaf kholaf. Saya tanya, Nabi Muhammad itu salaf apa kholaf? Pak Ustaz, ini ulama Jember. Nabi Muhammad itu ahli sunnah wal jamaah atau enggak? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi waktu Nabi Muhammad itu ahli sunnah wal jamaah, pimpinannya siapa? Nomor teleponnya berapa? Handphonenya nomor berapa? Nomor rekeningnya berapa? Orang Muhammadiyah yang meninggalkan hablum minallah dan hablum minan nas enggak usah ngaku-ngaku Muhammadiyah. Orang NU yang ngaku-ngaku NU tapi lupa atau meninggalkan hablum minallah dan hablum minan nas enggak usah ngaku NU. Yang lainnya idem. Ngerti idem enggak? Anak-anak ngerti idem? Ngerti enggak anak itu? Sekarang istilahnya apa sekarang? Norok bunte Madura ya. Orang Madura norok bunte. Norok bunte ini. Jadi orang PSII, Muhammadiyah, NU, Matlaul Anwar, Jamaah Tabligh, Jamaatul Firon, atau kalau meninggalkan hablum minallah, hablum minan nas, jangan ngaku apa? Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Bahkan kalau kita pakai hablum minallah, lupa hablum minan nas, jangan ngaku Muhammadiyah. Kalau pakai hablum minallah, lupa hablum minan nas, lupa hablum minan nas, jangan ngaku Nahdlatul Ulama. Dan seterusnya. Apa tadi? Bukan. Norok bunte. Norok bunte. Norok bunte deh. Bahasa Madura. Jadi inilah kedua-duanya ini. Usikum iya. Cukup ya. Akhirul kalam. Cukup ya. Akhirul kalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pentingkan ini karena penting akan menyampaikan ini. Apa itu? Apa itu sampai lupa. Penting dan Ya, yang saya ingin sampaikan itu hablum minallah wa hablum minan nas. Ini milik kita semua. Kita tegakkan ini semuanya karena sekarang ini, tolong dengarkan baik-baik. Zaman ini zaman zillah wal maskanah. Sampaikan kepada orang Muhammadiyah, NU, PSII, P3, P4, PKB, dan sebagainya. Katakan, saat ini umat Islam duribat alaihimuz zillat wal maskanah. Kita dalam keadaan zillah dan maskanah, tapi tidak sadar, koplo. Saya datang ke sini di Jember, nggak apa-apa, Pak Kiai. Nanti kalau ada apa-apa yang ditangkap Pak Kiai, bukan saya. Ya, intel, polisi, sampaikan. Umat Islam dan kita ini sekarang dalam keadaan zillah
dan maskanah. Kita terhina dan kita miskin, hina dalam kehormatan, miskin dalam akidah, miskin dalam ilmu, miskin dalam segala sesuatu, tidak rasa, koplo karena keduniaan. Jelas? Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu pulang, Pak Hasan ngomong apa? Kita sekarang sedang mengalami zillah wal maskanah. Kita mendapat hukuman dari Allah, duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Nama suqifu. Inilah karena apa? Kita meninggalkan hablum minallah, meninggalkan hablun minan nas. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Mudah-mudahan dengan datang saya ke sini sama-sama saya dengan kita semuanya membuka diri. Jangan pidato, mari kita muhasabah yang pidato tidak bermuhasabah. Habis pidato terus tidur. Habis tidur terus. Habis terus tidur. Tidur terus tidur. Habis itu pidato lagi. Terus tidur. Habis tidur terus. Ya Allah. Karena apa? Meninggalkan apa? Jadi usikum iyaya, beruntung ada pondok pesantren, beruntung orang-orang yang menikmati pelajaran pendidikan yang ada di pondok pesantren, termasuk di Baitul Hikmah yang insya Allah pendidikan yang integrated, holistik, syamil, jismiyah, akliyah, ruhiyah, ijtimaiyah, mihniyah, ada semuanya di dalam pondok. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. In ahsantu faminallah wa taufiqihi wa in asa'tu famin nafsi wa taqsiri fa atubu ila Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang telah mendahului kita, para aulia, para habaib, para ulama, para pendiri pondok, dan bapak-bapak kita, termasuk Bunyai almarhumah dan yang telah berjasa kepada pondok pesantren semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa naghfirhim min adh-dhunubi wal khataaya. Allahumma naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu bil ma'i was-salji wal barad wa abdil ahlan khairan min ahlihim wa daran khairan min darihim wa adkhilhumul jannata wa qihim adzabal qabri wa adzabal nar. Allahumma in kana muhsinin fazidhum fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyiatihim. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim sultanikal qadim. Allahumma ba'id bainana wa bainal hasadi wal hiqdi wal kibri wal riya wan nifaq wasyiqaq su'il akhlaq. Inna natawassalu bi a'malina wa amali hadhil jamaah salihah wa niyyatina wa niyyati hadhil jamaah salihah anta udhiyalana hajatana wa tuballighana aghayatana tuhaqqiqa amalana wa tashfiya mardana wa tarhama mautana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura hadi baitil
الحكمة ومعاهد المسلمين جميعا ومعاهد المسلمين جميعا لإعلاء كلمتك ولإقامة شريعتك يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين ولا تردنا مردودين ولا مردودين يا الله. تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama menjadikan ilmu yang barokah bagi kita. Amin Allahumma amin.